misalnya. Mas Adi, lantas apa untungnya Nasdem ini bergabung ke Kim? Apa yang didapat Nasdem? Ya, kalau saya membaca rata-rata secara umum, dua hal. Pertama, misalnya mengusung Anies Baswedan itu dibaca faedah elektoral dan faedah politiknya tidak terlampau kelihatan signifikan. Apalagi di 2024 ini tak lagi ada pilpres dan tak ada lagi ada pilkada. Sementara pada saat yang bersamaan kita juga tahu mungkin bagi Nasdem mengusung Anies di Jakarta itu belum ada kepastian untuk menang karena yang dihadapi itu adalah kubu Kim yang diusung oleh Ridwan Kamil. Jadi variabel rasionalitas yang semacam ini sepertinya juga diperhitungkan oleh Nasdem kenapa pada akhirnya bergabung dengan Kim. Tapi di seberang yang lain publik menilai tawaran berkoalisi dengan Kim itu jauh lebih realistis dan menguntungkan bagi Nasdem karena selama 5 tahun yang akan datang pastinya Nasdem juga akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, punya akses terhadap kekuasaan, dan yang paling penting Nasdem itu menjadi partner yang saya kira dalam banyak hal akan melakukan simultansi untuk melakukan dukungan-dukungan kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi hal-hal ini yang sepertinya membuat Nasdem itu jauh lebih mementingkan bergabung dengan Kim tentu bagian dari kekuatan ketimbang mendukung Anies yang saya kira penuh dengan resiko. Resiko belum tentu menang, yang kedua ya tentu harus berlawanan dengan kubu pemerintah. Nah, tawaran-tawaran ini kah yang membuat ya iman para partai politik ini tipis atau rendah begitu nggak sih Mas Adi, atau seperti apa Anda membacanya? Saya kira memang terletak pada bagaimana komitmen masuk koalisi Kim. Jadi partai-partai seperti Nasdem, PKS, dan PKB itu kan sedang diuji bagaimana loyalitas mereka itu bergabung dengan Kim. Mungkin ini bagian dari uji loyalitas awal. Jadi kalau PKB, Nasdem, dan PKS ingin bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran, haram hukumnya mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat. Ini juga bagian dari uji komitmen partai-partai non-Kim ini. Bahwa kalau mereka berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo dan Gibran, ya haram juga hukumnya berlabuh dengan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Karena sekali lagi, kalau Anies Baswedan ini berlabuh ke Jakarta, tentu menjadi ancaman yang serius bagi kubu Kim, karena Anies itu kalau melihat peta elektoralnya secara statistik, ya nyaris tak ada lawan tanding yang sepadan. Satu-satunya cara supaya jagoan Kim ini bisa mulus dan menang di Jakarta, ya Anies nggak bisa maju. Caranya adalah meyakinkan dengan godaan-godaan yang penuh dengan surga itu, supaya Nasdem, sebentar lagi mungkin PKS, sebentar lagi PKB, akan hijrah secara politik, dan itu bisa dipastikan pencalonan Anies di Jakarta, wassalam aliyat tamat.